Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1110. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah biar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Matang, dan hanya ketika sudah matang barulah akan ada secercah harapan untuk memetiknya. Jadi mereka semua pun berjaga di sini dan tidak ada orang yang terburu-buru. Namun walaupun begitu, tidak ada orang yang mengira kalau penjaga pohon kekacauan ini akan begitu mengerikan, dan dalam sekejap seorang ahli yang mulia bumi berubah menjadi abu yang membuat mereka terkejut. Namun masih belum ada yang memilih langkah selanjutnya. Orang-orang ini masih luar biasa, jelas mereka hanya bisa menunggu buah kekacauan itu sampai matang. Dan dari mereka semua tidak ada yang pergi, karena siapa orang yang bisa rela menyerahkan harta karun sebesar itu? Sesaat kemudian dua sinar cahaya lainnya muncul di pinggiran reruntuhan lagi. Nampak itu adalah dua pria berjubah. Mereka berdua memiliki napas dingin yang samar-samar di sekitar mereka. Tetapi mereka berdua tidak tahu apakah mereka berdua iblis atau manusia, karena wajah mereka sepenuhnya tersembunyi di balik jubah. Namun jika Kinchan ada di sini, dia pasti akan merasa akrab dengan napas kedua orang ini. Molly, itu adalah pohon kekacauan. Salah satu orang berjubah tersebut berseru dengan kaget, suaranya tajam, sangat manis. Dia seperti wanita muda yang dewasa. Ternyata itu adalah pohon kekacauan, dan ada banyak buah kekacauan di atasnya. Kata orang lainnya, dia juga berkata dengan kaget. Suaranya serak dengan suara magis yang magnetis membuat orang merasakan suara ajaib. Dan keduanya tidak lain dan tidak bukan adalah Molly dan Raja Iblis Api Merah yang datang ke sini dari pasar gelap. Dan pada saat ini suara keduanya tiba-tiba menjadi heboh. Tuan Iblis Merah, buah kekacauan adalah buah dari hukum kekacauan. Selama kamu mendapatkannya, kamu bisa menerobos ranah yang mulia. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah kekuatan kekacauan yang terkandung di dalam buah kekacauan dapat membasuh tubuh dan membuat daging bertransformasi. Dan di bawah kekuatan kekacauan, merasakan jalan tertinggi alam semesta. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, kata Molly, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tanpa diduga, setelah kita memasuki alam Dewa Piantin ini, keberuntungan kita begitu baik sehingga kita langsung bertemu dengan pohon kekacauan. Harta karun seperti itu, bahkan ahli yang mulia surgawi pun harus berjuang untuk mendapatkannya. Mengatakan ini, Raja Iblis Api Merah tiba-tiba melihat ke arah Molly. Lier, kekuatan sihirmu untuk kultivasimu, dan jika kamu diberi makan dengan buah kekacauan ini, itu pasti akan sangat membuatmu meningkat. Dan kali ini kita juga telah menghabiskan sumber daya kita untuk bisa mendapatkan 2 token untuk memasuki alam Dewa Piantin ini dari pasar gelap. Dan ini dianggap sebagai keuntungan besar, kata Raja Iblis Api Merah. Nampak jubah Raja Iblis Api Merah melonjak dan jubah di wajah Raja Iblis Api Merah terbuka, kemudian memperlihatkan wajah yang dewasa, yang cantik dan juga menawan. Dan jika Kinchan melihatnya, maka Kinchan akan tercengang karena ini ternyata adalah tubuh kaisar beradiri wajah merah Hong Yu yang memiliki wajah cantik dengan kesan dewasanya yang mempesona. Tidak, Molly menggelengkan kepalanya. Dia menatap Raja Iblis Api Merah dengan sungguh-sungguh. Tuan Qian, kekuatan kekacauan yang terkandung di dalam buah kekacauan ini tidak hanya dapat memahami alam semesta, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh fisik. Saat Anda menerobos ranah yang mulia di pasar gelap sebelumnya, Anda dengan sengaja menghancurkan tubuh dan juga membentuk kembali tubuh Anda. Namun, materi fisik yang kita temukan tidak lebih dari materi spiritual biasa yang mulia. Dan jika Anda bisa mendapatkan buah kekacauan ini, maka tubuh fisik Anda dapat diubah. Dan kemudian, Anda dapat berdiri di antara jajaran teratas klan iblis, kata Molly. Saat ini, keduanya sangat menyadari kekuatan buah kekacauan dan keduanya memikirkan satu sama lain. Dan ketika Molly sedang berbicara dengan Raja Iblis Api Merah, tirai cahaya di depan nampak dengan cepat meredup. Fata Morgana indah yang awalnya setinggi 100.000 li tiba-tiba menjadi setinggi puluhan ribu meter.
dan pohon kekacauan di dalamnya menjadi lebih jelas. Buah kekacauan akan segera matang. Seseorang berseru, inilah pohon kekacauan yang menyatukan kekuatannya. Secara umum, ini berarti buah kekacauan akan segera matang. Dan melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mata dari banyak ahli teratas yang hadir semuanya menunjukkan ekstasi. Fata Morgana ini yang sebelumnya tingginya 100.000 mil itu menyebar terlalu jauh. Saya khawatir orang-orang dalam jarak puluhan ribu mil atau bahkan lebih jauh dapat merasakan fenomena di sini. Dengan cara ini akan ada banyak master lagi yang akan datang ke sini, dan sering berjalannya waktu peluang mereka yang awalnya ada di sini untuk mendapatkan buah kekacauan akan sangat berkurang. Namun kini, aura pohon kekacauan justru telah menyatu hingga berukuran 10.000 meter. Meskipun masih cukup mencengangkan, namun ini lebih dari 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih lemah dari lingkaran cahaya yang pada awalnya berjarak 100.000 mil. Dan dengan cara ini, kecuali jika itu adalah prajurit di dekat sini, maka orang lain hampir tidak akan dapat merasakannya. Oleh karena itu, pada saat ini beberapa orang pun segera pergi dari sana. Karena mereka mengetahui kekuatan mereka, dan dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan buah kekacauan ini. Oleh karena itu, mereka pergi dari sini terlebih dahulu untuk memberitahu kekuatan tertinggi dari klan mereka. Dan mereka akan kembali ke sini lagi di saat buah kekacauan telah benar-benar matang. Melihat orang-orang yang pergi, Raja Bis Api Merah dan Poli pun mengerti apa yang mereka pikirkan. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, siapa yang menyuruhmu pergi dari sini? Pada saat ini dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Suara melesat. Satu sosok yang mekar dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan orang-orang yang akan pergi dan menghentikan mereka. Yang mulia Yin Hai, apa yang ingin kamu lakukan? Beberapa orang segera berhenti sejenak dan berkata dengan marah. Akan tetapi begitu Yang Mulia Bumi Yin Hai bergerak, para master yang mengikutinya dengan cepat mengepung orang-orang itu. Aksi di sini pun langsung menarik perhatian semua orang yang hadir dan mereka semua pun melihatnya. Kamu tetap di sini, kalian tidak diperbolehkan pergi kemana-mana, kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia berkata dengan dingin. Mengapa? Salah satu puncak yang melihat panah itu berseru. Saya anggota klan Shenyun, mengapa Anda menghentikan kami? Kata orang itu. Mengapa? Aku bisa membunuhmu di sini dengan mudah, kata Yang Mulia Yin Hai. Dia berkata dengan dingin. Lalu dia pun menoleh dan melihat ke beberapa Yang Mulia Bumi yang berada di lapangan. Yang Mulia Bumi Pedang Emas, Yang Mulia Bumi Yusuang, Yang Mulia Bumi Tulang. Kalian semua adalah master terbaik dari semua ras di medan perang 10.000 ras. Bagaimana dengan saran selanjutnya? Kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia berkata kepada semua ahli Yang Mulia Bumi yang ada di sana. Yang Mulia Bumi Yin Hai, tolong katakan, kata Yang Mulia Bumi Tulang. Dia berkata dengan cemberut. Pohon kekacauan adalah sesuatu yang aneh dan kacau. Hal ini luar biasa dan seharusnya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu. Namun saat ini banyak sekali sampah yang ada di sini. Maka dari itu, kursi ini mengusulkan untuk menjebak orang-orang ini di sini dan tidak membiarkan mereka berpartisipasi di dalam pertarungan memperebutkan buah kekacauan. Bagaimana? Kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dan begitu pernyataan ini dilontarkan, banyak orang yang hadir seketika merubah ekspresi mereka. Saat ini, jumlah pemain kuat di lapangan telah melebihi 100, dan di antaranya, jumlah ahli Yang Mulia Bumi telah mendekati lebih dari 10. Sementara sisanya mereka hanyalah ahli Yang Mulia Puncak Panah. Kecuali beberapa ahli puncak Yang Mulia Panah yang mengikuti para master di ranah Yang Mulia Bumi. Yang lainnya hanya datang sendirian, hanya datang berdua, dan hanya datang bertiga. Dan mereka mempunyai sedikit harapan untuk bisa mendapatkan buah kekacauan. Dan jika semua ahli Yang Mulia Bumi yang hadir bersatu, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghadapi persaingan untuk bisa mendapatkan buah kekacauan. Yang Mulia Bumi Yin Hai, ini bukan tempat klan lautmu berada, kata seorang ahli Yang Mulia Puncak Panah. Dia berkata dengan marah. Akan tetapi sebelum ahli Yang Mulia Puncak Panah itu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba suara lainnya terdengar. Yah, Yang Mulia Bumi Yin Hai, saya menyukai ide Anda. Kecuali beberapa ras seperti kita, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan buah kekacauan ini.
kata Yang Mulia Bumi yang bernama Yang Mulia Bumi Wushuang. Yang Mulia Bumi Wushuang, kata puncak Yang Mulia Panah yang berkata sebelumnya. Yang Mulia Bumi Wushuang, jangan terlalu banyak menipu orang, kata ahli Yang Mulia Puncak Panah lainnya. Bagaimana dengan terlalu banyak menipu orang? Bersamaan dengan suara cibiran, tiba-tiba seseorang lainnya berkata, dan itu adalah ahli Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Dan dia juga keluar maju dan dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Bumi Yin Hai. Yang Mulia Bumi Tulang, hati para master itu pun seketika tenggelam. Bukan hanya Yang Mulia Bumi Tulang Putih yang telah maju, tetapi juga beberapa ahli Yang Mulia Bumi lainnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari selusin ahli Yang Mulia Bumi yang hadir di sini telah setuju. Dan setelah master seperti Yang Mulia Bumi Yin Hai, Yang Mulia Bumi Tulang Putih, dan Yang Mulia Bumi Wushuang bergandengan tangan, mereka saat ini hampir mewakili kekuatan terkuat di sini. Yang Mulia Bumi Yin Hai dan yang lainnya, mereka semua adalah ahli teratas terkenal di medan perang 10.000 ras, dan jalur mereka sangat dalam. Bahkan jika ahli teratas dari ras lain bertekad untuk memenangkan harta karun itu, mereka mungkin tidak akan berdaya. Dan Yang Mulia Yin Hai dan yang lainnya tidak membiarkan mereka pergi dari sini sedikit pun. Tidak jauh dari sana, nampak Molly juga tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia sudah mengetahui metode Yang Mulia Yin Hai ini. Ini jelas untuk menjebak semua orang di sini sehingga mereka tidak bisa pergi untuk mencari bantuan. Dan pada saat yang sama, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi di dalam pertempuran untuk mendapatkan harta karun ini. Dan dengan cara ini, pohon kekacauan ini dan buah kekacauan semuanya mungkin akan menjadi milik mereka. Molly dan Raja Bis Api Merah saling memandang, sedikit khawatir. Lier, apa yang harus kita lakukan? Kata Raja Bis Api Merah. Dia tahu betapa buruknya hal itu. Dia berkata melalui transmisi suara kepada Molly. Kita lihat situasinya terlebih dahulu, kata Molly. Dia percaya bahwa orang-orang kuat yang hadir semuanya berasal dari kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Dan mungkin keributan sebentar lagi akan dimulai. Dan benar saja, keributan pun akan segera dimulai. Akan tetapi melihat itu, Yang Mulia Yin Hai mencibir. Lalu dia pun segera mengeluarkan sebuah formasi dan boom. Tiba-tiba, semburan cahaya melingkar langsung terbentuk. Dan itu seketika membuat bidang yang unik. Kalian jangan memberontak, kalian masuklah. Ini adalah hamparan laut dan langit dari tempat duduk ini. Selama Anda masuk dengan patuh, kursi ini tidak akan membunuh Anda. Dan selama buah kekacauan ini sudah matang dan didistribusikan, maka Anda dapat pergi dari sini dengan selamat, kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia berkata dengan dingin seraya menatap beberapa orang di sana dengan matanya yang dingin. Kemudian Yang Mulia Bumi Yin Hai melirik semua orang ahli Yang Mulia Bumi di sana. Semuanya, terlalu banyak orang yang ada di sini. Anda rasa Anda harus tahu, semua tahu kekuatan pohon dari kekacauan. Dan orang ini tidak tahu bagaimana cara menerimanya. Mengambil buah kekacauan adalah hal yang kecil. Dan tidak baik jika kamu secara tidak sengaja membuat marah pohon kekacauan. Mendengar itu pun, Yang Mulia Bumi Wushuang pun langsung berkata, Yang Mulia Yin Hai, apa yang kamu inginkan? Yang aku sarankan sangat sederhana, karena sekarang banyak orang yang hadir di sini. Dan ini terlalu banyak orang. Semua orang yang tidak mau bergabung dengan lautan dan langit milikku, maka persaingan buah kekacauan hanya akan terjadi di antara kita. Bagaimana kalau... Kata Yang Mulia Yin Hai. Dia berkata seraya melirik semua ahli Yang Mulia Bumi yang ada di sana. Hahaha, ini ide yang bagus, kata Yang Mulia Tulang Putih. Dia menyatakan kesetujuannya. Itu tidak masalah, kata Yang Mulia Bumi Wushuang. Dia juga setuju. Yang Mulia Bumi Pedang Emas, bagaimana menurutmu? Dan Yang Mulia Bumi Ling Yue, bagaimana menurutmu? Kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia dan yang lainnya memandang Yang Mulia Bumi lainnya. Di antara mereka, ahli Yang Mulia Bumi Pedang Emas itu adalah ahli Yang Mulia Bumi dari ras manusia. Jika di medan perang 10.000 ras, mungkin akan terjadi pertarungan besar antara satu sama lain. Namun dalam kasus ini, menghadapi harta karun ini, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Setuju. Saya juga setuju. Satu demi satu ahli Yang Mulia Bumi lainnya pun setuju. Dan di antara mereka nampak seorang pria berbaju hitam juga menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dan jika Qin Chen ada di sini, maka Qin Chen pasti akan mengenali orang berbaju hitam ini.
Ya, orang ini adalah ahli dari suku Kryptonit yang mengejar Kincen sebelumnya. Pada akhirnya semua ahli yang mulia yang ada di lapangan pun setuju. Karena sekali tidak setuju, maka mungkin dia akan diincar oleh para ahli yang mulia bumi lainnya yang ada di sini. Dalam sekejap ada klasifikasi cepat di lapangan, dan tampaknya selain lebih dari selusin ahli yang mulia bumi yang hadir, ada hampir 100 ahli yang mulia panah yang langsung ditolak. Kalian semua, pernahkah kalian mendengarnya? Cepat kalian masuk kepada formasi kurungan kursi ini, kata yang mulia Yin Hai. Dia berkata seraya menatap Molly dan sekelompok master lainnya yang masih belum memasuki formasinya. Yang mulia Yin Hai, jangan terlalu banyak menipu orang, kata beberapa orang. Banyak beberapa orang yang datang ke sini, dia datang dengan susah payah. Tentu saja mereka tidak ingin dikurung begitu saja. Banyak orang yang menolak untuk memasuki formasi kurungan tersebut. Akan tetapi pada akhirnya Yang Mulia Bumi Yin Hai pun memaksa mereka untuk masuk dan bahkan dia menggunakan kekuatannya. Pada akhirnya semua orang pun hanya bisa dipaksa untuk masuk ke dalam formasi kurungan tersebut. Sementara beberapa orang yang bersikeras tidak ingin memasuki formasi kurungan, pada akhirnya Yang Mulia Bumi Yin Hai pun langsung menghukum mereka dan membunuh mereka di tempat. Lier, apa yang harus kita lakukan? Kata Raja Iblis Api Merah. Dia berkata kepada Molly dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini ada cahaya dingin di mata Molly dan mustahil baginya untuk memasuki formasi kurungan tersebut. Karena begitu dia masuk, maka buah kekacauan ini dia akan benar-benar tidak akan mendapatkannya. Namun dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk bisa melawan begitu banyak master di ranah Yang Mulia Bumi. Baiklah, kami berdua juga akan masuk, kata Molly. Setelah mengatakan itu, di bawah pandangan Yang Mulia Bumi Yin Hai, dia pun perlahan berjalan menuju formasi kurungan tersebut. Akan tetapi ketika keduanya hendak memasuki formasi, tiba-tiba, boom! Raja Iblis Api Merah dan Molly tiba-tiba berubah menjadi dua aliran cahaya. Dan mereka berdua dengan keras ingin melarikan diri dari sini. Cari mati, kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia pun segera bergerak di saat Molly dan Raja Iblis Api Merah mengguncang tubuh mereka berdua. Sudut mulut Yang Mulia Bumi Yin Hai menyeringai, dan seketika lautan yang menakutkan tersapu dalam sekejap, langsung meledak dan menutupi seisi dunia ini. Saya tahu seseorang akan menjadi sulit diatur, kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia tertawa menyeringai. Seketika lautan gelap yang menakutkan berubah menjadi laut hitam, langsung menutupi Raja Iblis Api Merah dan Molly. Rusak untukku, Raja Iblis Api Merah dan Molly meraung, dan kemudian cahaya hitam mengerikan muncul dari keduanya. Cahaya hitam ini disertai dengan kekuatan korosif yang menakutkan, itu pun dengan liar melahap wilayah laut hitam milik Dewa Yin Hai itu. Dan pada saat yang sama, kedua sosok Molly dan Raja Iblis Api Merah pun terus bergegas keluar dari reruntuhan. Apa? Melihat itu, Yang Mulia Bumi Yin Hai nampak terkejut. Dia telah menggunakan domain laut hitam miliknya, akan tetapi domain laut hitam miliknya sebenarnya dirobek oleh dua orang itu. Dua orang itu hanyalah ahli yang mulia. Bagaimana mereka bisa menghancurkan domain Yang Mulia Bumiku? Kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia berkata dengan dingin, dengan cahaya dingin yang keluar dari matanya. Segera dia menjulurkan tangannya dan seketika bayangan tangan gelap yang besar langsung menonjol keluar. Dan tiba-tiba di antara langit dan bumi, kekuatan Yang Mulia Bumi darinya bergulir dan mengembun, bergabung dengan bayangan telapak tangan hitam pekatnya. Itu langsung mengguncang kehampaan dan dengan ganas menerjang ke arah Molly dan Raja Iblis Api Merah untuk menangkap mereka berdua dan mengambil kembali mereka berdua. Semuanya, tunggu apalagi yang kalian tunggu? Cepat pergi dari sini. Ahli Yang Mulia Bumi ini benar-benar hanya ingin memonopoli semua buah kekacauan yang ada di sini, kata Molly. Dia meraung tajam. Dia meraung kepada semua ahli Yang Mulia Panah yang ada di sana. Pada akhirnya semua orang pun mengerti dan mereka juga menyadari bahwa para ahli Yang Mulia Bumi ini hanya ingin memonopoli buah kekacauan oleh mereka. Banyak orang yang hadir pun segera meraung. Kemudian mereka melepaskan serangan-serangan kuat mereka sendiri. Tiba-tiba berbagai serangan melonjak ke langit. Meskipun kekuatan Yang Mulia Yin Hai kuat, akan tetapi ada ratusan orang di ranah Yang Mulia Panah yang ada di sini, dan mereka semua menembak bersama-sama. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan terjadilah ledakan. Suara berderak bergema.
Dan kemudian, formasi kurungan yang mulia Bumi Yin Hai pun terkoyak dalam sekejap. Apa yang masih kalian tonton? Bunuh mereka. Jika tidak, beritanya akan menyebar dan kemungkinan kita mendapatkan buah kekacauan akan sangat berkurang. Kata Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dia meraung kepada para ahli Yang Mulia Bumi yang lainnya. Pada akhirnya, adegan pun menjadi sangat kacau dan banyak ahli Yang Mulia Bumi yang langsung bergerak dan membunuh para ahli Yang Mulia Panah yang ingin melarikan diri dari sana. Segera 7 atau hampir 8 orang ahli Yang Mulia Bumi menembak bersama, memenggal kepala banyak ahli Yang Mulia Panah yang hadir, dan dalam sekejap banyak ahli Yang Mulia Panah yang mati di tempat. Namun walaupun begitu, masih ada ahli Yang Mulia Panah yang berhasil melarikan diri dari sana, termasuk Molly dan Raja Iblis Api Merah. Akan tetapi Yang Mulia Bumi Yin Hai langsung mengirim seseorang untuk mengejar Molly dan Raja Iblis Api Merah. Dan yang dia kirim untuk mengejar Molly dan Raja Iblis Api Merah bernama Yang Mulia Bumi Ikan Dalam. Sial, Yang Mulia Bumi Yin Hai ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar mengirim seseorang untuk mengejar kita. Raja Iblis Api Merah dan Molly nampak saling memandang dan mereka pun menoleh ke belakang. Nampak Yang Mulia Bumi Ikan Dalam telah mengikuti Yang Mulia Bumi Yin Hai sebelumnya. Meskipun dia tidak berbicara, namun Molly dan Raja Iblis Api Merah tahu bahwa Yang Mulia Bumi Ikan Dalam pasti bersekutu dengan Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dan itu dianggap sebagai bawahan Yang Mulia Bumi Yin Hai. Dan itu benar-benar dikirim oleh Yang Mulia Yin Hai untuk mengejar mereka berdua. Namun, bagaimana mereka berdua tahu bahwa Yang Mulia Bumi Yin Hai sangat marah kepada mereka berdua saat ini? Karena jika bukan karena tindakan Raja Iblis Api Merah dan Molly, rencana Yang Mulia Bumi Yin Hai akan berhasil sejak lama. Namun bagaimana itu bisa menjadi seperti ini? Dan pada saat ini, Raja Iblis Api Merah dan Molly memandang ahli Yang Mulia Bumi Ikan Dalam yang semakin dekat di belakang mereka, dan hati mereka berdua sangat dingin. Molly dan Raja Iblis Api Merah tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mereka berdua benar-benar tidak akan dapat bisa mengalahkan ahli Yang Mulia Bumi. Oleh karena itu, Molly dan Raja Iblis Api Merah pun yang telah memahami hal ini, mereka berdua melarikan diri dengan gila-gilaan hanya untuk menghindari pelacakan Yang Mulia Bumi Ikan Dalam.